Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita yang berjudul novel yang berjudul The History of Yichen, dimana di video ini adalah part ke 177 bertepatan dengan bab ke 834. Sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 177. Alhasil si Cangkun pun berkata dengan panik, maafkan aku akan menerima telepon terlebih dahulu, nanti aku akan kembali lagi untuk menyanyi." Usai mengatakan hal tersebut, si Cangkun segera mengambil ponselnya dan cepat-cepat keluar dari ruangan karaoke. Ketika Shen Weru melihat ini, dia cepat-cepat mengambil mikrofon yang Xiao Cangkun tinggalkan, kemudian sambil tersenyum dan berkata, "Ayo Making, aku akan menemanimu bernyanyi." Xiao Cangkun membawa ponselnya keluar dari ruangan karaoke lalu cepat-cepat menekan tombol menjawab. Baru juga telepon terhubung, teriakan khas Malan pun terdengar. "Secangkun, kamu mencari mati ya? Aku tidak ada. Selama 2 hari 2 malam kamu tidak menelpon atau mengirimiku pesan, malah asik pergi ke pesta." Usai Secangkun mendengar kalimat tersebut, jantungnya seperti meloncat keluar. Hatinya yang tadi terasa hangat sekarang tiba-tiba berubah dingin. Gawat, wanita sialan itu benar-benar kembali. Tuhan sangat tidak adil kepadanya. Baru 2 hari dia merasakan hari-hari yang menyenangkan. Baru juga Xiao Changkun akan bernyanyi dengan Han Making. Mereka belum ada perkembangan apapun. Tiba-tiba saja wanita sialan itu kembali. Bukankah ini sama saja Tuhan ingin mengambil nyawa Xiao Changkun? Xiao Changkun sangat tertekan sampai mau mati rasanya. Di ujung telepon sebelah sana, Malan bertanya dengan penuh amarah, "Secangkun, apakah kamu bodoh? Kenapa tidak menjawab?" Secangkun lekas-lekas menjawab, "Istriku, kamu jangan marah. Dengarkan aku dulu. Aku sudah mencarimu kemana-mana selama 2 hari ini. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada Curan atau Yichen. Demi mencarimu, aku dan Yichen mencari ke tempat main mayong di seluruh kota Jinling." Malan berkata dengan marah, "Jangan katakan hal tidak berguna itu padaku. Aku hanya ingin tahu kamu berpesta dengan siapa. Kamu ada di tempat karaoke bukan? Dasar kamu manusia yang tidak punya hati. Aku menghilang tanpa kejelasan selama 2 hari dan kamu masih bisa pergi ke tempat karaoke." Secangkun memberikan penjelasan, "Aku berpesta dengan teman-teman lamaku. Mereka mendesakku untuk datang." Malan menggertakkan giginya dan marah. "Aku beritahu kamu, Secangkun, kakiku sekarang patah. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke unit gawat darurat di rumah sakit umum. Ada baiknya kamu segera pergi ke rumah sakit. Jika tidak, maka urusan kita belum berakhir." Si Cangkun benar-benar terkejut. Pada saat seperti ini dia tidak mungkin berkata tidak. Si Cangkun segera menjawab, "Baiklah istriku, aku segera ke sana." Usai mengatakan hal tersebut, Si Cangkun segera menutup telepon dan kembali ke ruangan karaoke. Saat ini pujaan hatinya, Han Wei King sedang menyanyikan kekasih mesra bersama Xie Wenru. Si Cangkun tidak ada waktu untuk cemburu. Dia lekas-lekas berkata kepada Han Wei King, "Wei King, aku ada urusan penting. Aku pergi dulu." Han Wei King berkata terkejut, "Kenapa pergi sekarang? Apakah ada masalah yang terjadi?" "Tidak ada masalah besar." Si Cangkun tersenyum sekilas. "Orang rumah barusan menelponku, katanya ada masalah kecil dan aku harus pulang. Aku pergi dulu." Han Wei King mengangguk sambil bertanya, "Jangan panik. Bagaimana kalau aku ikut membantu?" Secangkun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, aku bisa pergi sendiri." Han Meking merasa sedikit kecewa, tapi dia mengangguk penuh pengertian kepada Secangkun sambil berucap, "Kalau begitu, jika kamu butuh bantuan, ingatlah untuk meneleponku." "Baiklah." Secangkun mengangguk dan lekas-lekas berpamitan kepada semua orang. "Teman-teman sekalian, aku ada urusan di rumah, jadi harus pulang terlebih dahulu. Kalian bisa melanjutkan minum dan bersenang-senang." Semua orang tidak tahan untuk tidak bertanya, "Cangkun, kita baru sebentar bernyanyi. Kenapa kamu malah pergi? Kami bahkan belum mendengarmu bernyanyi." Secangkun hanya bisa menebalkan muka sambil berkata, "Aku benar-benar ada urusan."
Lain kali saja, lain kali. Shinweru merasa sangat puas. Pria ini berkata, astaga, Cangkun pasti Malan yang menelponmu dan menyuruhmu pulang, bukan? Kamu tidak mengundang dia ke pesta ini. Tentu saja dia marah. Si Cangkun menatapnya sambil berkata sinis. Shinweru, ada apa denganmu? Kenapa di mana-mana ada dirimu? Usai mengatakan hal tersebut, si Cangkun menatap Han Meking dengan tatapan dengan enggan berpisah. Tidak lama kemudian Si Cangkun keluar dari ruangan karaoke. Ketika sudah keluar dari ruangan karaoke, Sio Chang-kun menepakkan kakinya dengan penuh amarah. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa Malan bisa kembali secepat ini? Kenapa dia tidak bisa belajar dari Ken Hokian? Coba lihat Ken Hokian. Tidak ada kabar sejak dia menghilang sampai saat ini. Ken Hokian seperti menguap dan menghilang dari dunia ini. Andai saja Malan bisa belajar darinya, itu akan sangat bagus. Sio Chang-kun keluar dari klub Hui Huang. Dia menyalakan mobil BMW-nya dan lekas-lekas pergi ke rumah sakit umum. Securan yang kini juga berada di rumah sakit umum, hatinya diliputi rasa khawatir ketika mendengar kaki ibunya patah. Securan panik bukan main. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada sang ibu selama 2 hari belakangan. Malan menutup sambungan telepon, dia memegangi kaki kanannya. Keringat dingin terlihat mengucur deras dari tubuhnya. Sambil berteriak kesakitan, Malan memarahi si sopir taksi. Taksi bobrokmu ini masih bisa jalan atau tidak? Lambat sekali, aku hampir mati kesakitan. Tahu? Sopir taksi menjawab santai. Ada batas kecepatan mengemudi di kota ini. Aku harus mengikuti peraturan tersebut. Mengebut bukan hanya akan mengurangi poinku, tapi juga akan menjadi ancaman bagi pejalan kaki. Menjadi ancaman kepalamu. Malan saat itu sedang geram. Mendengar ucapan si sopir malah membuat Malan semakin marah. Menyetirlah lebih cepat, aku merasa sangat kesakitan. Peduli apa aku dengan penghasilanmu? Jika kamu terus menunda begini, dan jika aku benar-benar cacat seumur hidup gara-gara ini, aku tidak akan memaafkanmu. Sopir itu berkata dengan tidak berdaya. Aku sudah menyetir dengan cukup cepat. Jika kamu tidak suka aku menyetir lambat, maka silakan saja turun dan ganti taksi lain. Malan antara ingin melakukan dan tidak ingin melakukannya. Wanita itu pun berkata, kenapa sikapmu seperti itu? Percaya atau tidak, aku bisa saja melaporkanmu dan membuatmu kehilangan pekerjaan hari ini juga. Sopir itu membalas dengan marah. Aku menyetir dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Kamu ingin melaporkanku dengan alasan apa? Kamu ingin melaporkanku karena tidak menambah kecepatan? Malan menggetakkan gigi. Aku melaporkanmu atas tuduhan kekerasan dan pelecehan seksual. Sopir itu tiba-tiba tertawa dan menatap Malan melalui kaca spion tengah sambil berkata dengan nada menghina. Coba kamu mengaca. Kamu begitu jelek sampai tidak berbentuk. Kedua gigi depanmu sudah tanggal seperti Song Dandan yang bermain di dalam sinetron pendek. Kamu tidak malu telah menuduhku melecehkanmu. Justru kalau kamu tidak melecehkanku, aku akan sangat berterima kasih. Malan merasakan amarah memenuhi dirinya. Dia meledak begitu tahu si sopir berani menjawabnya, bahkan berani menertawakan keburukannya. Malan akhirnya berkata dengan sinis, siapa namamu? Dari perusahaan mana kamu bekerja? Percaya atau tidak, aku akan menelpon perusahaanmu untuk melakukan protes sekarang juga. Mendengar hal ini juga membuat si sopir marah. Dia segera menepikan taksi dan kemudian berkata mencemooh, jika ingin melaporkanku, lakukan saja. Aku tidak akan meminta bayaran atas tumpangan ini. Cepat pergi sana. Malan berucap penuh emosi. Kamu menyuruhku turun. Dasar tidak sopan pada orang tua. Cepat kemudikan taksi ini lagi. Kamu dengar tidak? Jika sampai pengobatan kakiku tertunda, aku akan membuat perhitungan denganmu. Si sopir mematikan taksinya dan berkata dingin, maafkan aku, taksiku rusak. Jika kamu tidak ingin turun, maka kamu bisa tinggal di sini, di dalam sini. Malan tidak menyangka bahwa sopir itu tidak mengacuhkannya sama sekali. Baru juga Malan akan memaki-maki lagi, si sopir tiba-tiba membuka jendela untuk merokok. Yi Chen yang duduk di sebelah si sopir tertawa dalam hati. Ibu mertuanya memang selamanya tidak akan pandai membaca situasi. Kaki patahnya saat ini butuh perawatan segera. Toh bukannya kaki si sopir yang patah. Jadi buat apa Malan bersikeras kepala kepada si sopir.
Sekarang si sopir tidak mau memberikan taksinya, bukankah hal tersebut akan semakin menunda pengobatan kakinya? Tapi Chen tidak begitu peduli pada Malan, jadi dia sengaja bertanya kepada Malan, "Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa di sini terus, bukan?" Malan sangat marah sampai hampir meledak rasanya, tapi sekarang kakinya patah dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan perawatan. Jika terlambat mendapatkan perawatan, maka bagaimana jika Malan benar-benar cacat setelah ini? Alhasil Malan pun hanya bisa menyuruh Yichen, "Cepat carikan satu taksi lagi." Yichen mengangguk, dia turun pinggir jalan, menunggu sebentar dan kemudian menghentikan satu taksi lagi. Setelah Yichen kembali dari menghentikan taksi yang baru, dia kembali memapa Malan untuk masuk ke taksi baru tersebut. Sambil berusaha menahan sakit, Malan turun dari taksi, kemudian sambil menahan sakit lagi, dia dipapa oleh Yichen menuju taksi yang baru. Baru juga Malan duduk di kursi, dia menurunkan kaca jendela, kemudian memaki pada sopir taksi yang sedang merokok di pinggir jalan. "Hei bajingan, kamu pasti akan mengalami kecelakaan hari ini." Si sopir sangat marah begitu mendengar ini. "Dasar manusia jelek, kamu saja yang mati." Malan tidak bisa mengendalikan kemarahannya, dia ingin menjulurkan kepalanya sambil terus memaki-maki. Sayang sekali taksi sudah mulai berjalan agak jauh, jadi Malan hanya bisa menyerah. Ichen yang sedari tadi tidak banyak bicara membatin. "Sepertinya ibu mertuaku telah menerima banyak siksaan di dalam rumah tahanan. Jika tidak, dia tidak mungkin se-emosional ini." Ichen mulai merasa simpati kepada ayah mertuanya, Sio Changkun. Jika Malan tahu bahwa 2 hari ini Sio Changkun berkencan dengan Han Making, bukankah Sio Changkun akan dicabik-cabik oleh Malan? Taksi itu akhirnya tiba di unit gawat darurat di rumah sakit umum. Securan sudah menunggu di sana. Begitu melihat Malan, patah kaki, wajah babak belur, kemudian 2 gigi depannya juga tanggal, Securan langsung menghambur ke arah Malan sambil menangis. "Kenapa ibu bisa terluka separah ini?" Saat Malan melihat putrinya, hatinya langsung terasa pilu. Siksaan yang telah Malan terima selama 2 hari kini tidak bisa ditahan lagi. Malan segera memeluk Securan sambil menangis keras. "Putriku, hidup ibumu ini begitu menyedihkan. Apa kamu tahu, 2 hari ini aku hampir mati rasanya. Kamu mungkin tidak akan bisa melihatku lagi." Dengan itu, pertahanan Malan pun runtuh dan dia mulai menangis keras sekali. Melihat ibunya tersiksa sampai seperti ini, Sucuran pun merasakan hatinya sakit. Selagi memapah sang ibu, Sucuran bertanya, "Ibu, sebenarnya apa yang terjadi pada ibu 2 hari belakangan? Cepat ceritakan padaku." Malan menyeka air mata. Dalam hati dia memiliki dorongan untuk menceritakan semuanya dari awal sampai akhir kepada Securan. Tapi saat kalimat itu berada di ujung lidah, Malan harus menelannya kembali. Dia tahu dirinya tidak boleh sembarangan berbicara, jika tidak dirinya bisa dibunuh atau dipenjara. Alhasil Malan hanya bisa berbohong. "Sudahlah, jangan dibahas. Salahku yang membiarkan pebisnis MLM itu menipuku. Setelah dia menipuku masuk ke dalam organisasi MLM, dia memukuliku dan memaksaku membeli produk mereka. Tapi aku ada uang dari mana? Mereka terus saja memukuliku dan tidak memberiku makan. 2 gigi depanku sampai tanggal begini." Securan buru-buru bertanya, "Apakah ibu sudah melapor polisi? Suruh polisi menangkap mereka." Malah menangis sambil berkata, "Setelah itu organisasi MLM itu ditangkap polisi. Bahkan aku juga ditangkap dan dimasukkan ke rumah tahanan. Siapa yang menyangka aku bertemu nenekmu dan si Wewe di rumah tahanan itu. Mereka berdua bekerja sama untuk menindasku di rumah tahanan tersebut." Securan terkejut lalu bertanya, "Nenek dan si Wewe, kenapa ibu bisa ditahan bersama mereka?" Napas Malan terengah-engah, wanita itu berkata, "Aku juga tidak tahu kenapa aku begitu sial sampai bertemu 2 orang itu. Mereka tidak membolehkanku tidur dan makan. Sudah begitu mereka menyiramku dengan air dingin. Kamu tidak tahu aku mengalami apa saja selama 2 hari belakangan. Rasanya lebih menyiksa daripada di neraka." Ketika Sucuran mendengar ini, dia sangat sakit hati sampai tidak berhenti menangis. Setelah mengeluarkan semua keluh kesahnya, suasana hati Malan sedikit membaik. Dia tiba-tiba teringat pada Secangkun dan cepat-cepat bertanya, "Curan, jujurlah kepadaku, ayahmu sebenarnya berpesta dengan siapa?" Securan tahu benar jika ibunya tahu bahwa sang ayah
pergi berpesta dengan Han Making dan teman-teman lamanya yang lain, ibunya pasti akan sangat marah. Saat ini emosi Malan sedang tidak stabil, Securan tidak boleh memperparah keadaan. Akhirnya Securan pun berkata, mungkin hanya bertemu dengan teman-teman lamanya. Aku sendiri tidak tahu dengan jelas bagaimana detailnya, mungkin sama seperti yang waktu itu. Itu tidak benar. Wajah Malan mendadak suram. Teman-temannya bahkan belum tentu mengadakan pesta setahun sekali. Tidak mungkin mereka mengadakan pesta terus dalam waktu yang berdekatan. Jika dia pergi lagi kali ini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Securan hanya bisa berbohong dan melawan kehendak hatinya. Aku juga tidak tahu jelas. Malan sangat marah sampai mengertakkan gigi dan berkata sinis, dasar si tua bangka, padahal aku ditahan dan mengalami penderitaan. Dia malah asik berpesta dengan orang lain, benar-benar tidak berperasaan. Securan merasa lebih baik dia membantu ayahnya. Dengan berat hati, Securan berkata, ibu, ayah juga merasa khawatir 2 hari belakangan saat ibu tidak ada. Itu sebabnya dia pergi berpesta. Aku tidak percaya, Malan berkata dengan penuh amarah. Pria brengsek itu 2 hari yang lalu bilang dia ingin berpisah denganku. Perpisahan tersebut belum terlaksana dan aku sudah ditahan duluan. Dia pasti sangat senang aku menghilang. Securan buru-buru menanggapi, ibu jangan curiga dulu pada ayah. Kebetulan sekali, tepat pada saat itu mobil BMW 530 milik Xiao Changkun tiba di rumah sakit. Melihat penampilan Malan yang begitu menyedihkan, Xiao Changkun juga tercengang sampai tidak bisa berbicara. Meskipun Xiao Changkun tidak punya perasaan apa-apa lagi terhadap Malan, tapi setelah bertahun-tahun hidup di bawah kekuasaan Malan, nyali Secangkun jadi menciut. Itulah sebabnya Malan menelpon tadi. Secangkun cepat-cepat datang ke rumah sakit. Ketika Malan melihat Secangkun, kemarahannya semakin menjadi-jadi. Alasannya sudah jelas sekali. Malan marah karena melihat Secangkun berdandan sangat rapi, pakaiannya juga bagus, dasinya terpasang lurus dan rambutnya ditata dengan baik. Sekali lihat sudah bisa ditebak bahwa si Cangkun berdandan lama sekali. Malan bukan orang bodoh. Si Cangkun berdandan sedemikian rupa hari ini bukan demi dirinya, melainkan demi pesta itu. Hal ini membuat kewaspadaan Malan semakin meningkat. Malan mulai curiga, orang penting mana yang ikut di dalam pesta ini sehingga bisa membuat si Cangkun berdandan sebegitu rapinya. Dari sejak mereka menikah sampai sekarang, kecuali pada saat hari pernikahan, Malan tidak pernah sekalipun melihat si Cangkun berdandan seniat ini. Ketika si Cangkun sudah berada di depan Malan, dia bertanya, kamu kemana saja? Kenapa bisa jadi seperti ini? Malan menatapnya dingin dan berkata, si Cangkun, katakan yang sebenarnya, dengan siapa kamu berpesta? Ekspresi si Cangkun berubah aneh. Dia menjawab dengan terbata-bata, bukanlah dengan teman-teman lamaku. Kamu kenal mereka semua bukan? Malan bertanya, bukankah kamu sudah pergi berpesta? Kapan hari? Kenapa sekarang berpesta lagi? Si Cangkun menjawab, yang kapan hari itu hanya 20 orang yang ikut. Hari ini ada lebih banyak. Malan mengernyitkan dahi dan bertanya dengan tajam. Si Cangkun, aku bertanya kepadamu, apakah Han Making datang? Si Cangkun panik seketika. Si Cangkun tidak menyangka Malan akan langsung menanyakan Han Making firasat wanita. Itu benar-benar sangat kuat. Meski demikian, si Cangkun tidak berani menyebutkan satu hal pun tentang Han Making. Jadi, pria itu berbohong, tidak datang. Dia sudah pergi selama 20 tahun sampai sekarang tidak kembali. Malan bertanya sinis, benar dia tidak datang? Si Cangkun lekas-lekas menjawab, benar dia tidak datang. Buat apa aku membohongimu? Lagi pula kenapa kamu membahas hal yang tidak penting begini? Hal yang paling penting saat ini adalah memeriksakan kakimu. Kakimu patah bukan? Malan sedari tadi bersikeras ingin mengetahui apa yang si Cangkun lakukan. Dia sampai melupakan kakinya yang patah. Setelah diingatkan oleh si Cangkun, Malan baru merasakan kembali sakit yang sedari tadi menjalar di kaki kanannya. Malan cepat-cepat berkata kepada Xiao Curan, putriku, cepat bawa aku menemui dokter. Jangan sampai aku cacat seumur hidup. Usai masuk ke unit gawat darurat, dia bertemu dengan dokter. Dokter menyarankan untuk melakukan foto ronsen. Setelah hasilnya keluar, Securan berkata dengan gugup, dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Malan jangan takut dirinya akan cacat seumur hidup. Dia pun cepat-cepat bertanya, dokter, bagaimana hasilnya? Saya tidak akan cacat bukan? Dokter mulai menjelaskan kepada Malan
Menurut hasil ronsen, tulang betis Anda memang patah, kondisinya lumayan parah. Tapi jika dirawat dengan baik, Anda pasti tidak akan cacat. Saya sarankan Anda memakai gipsum. Kemudian rawat inap di rumah sakit selama setengah bulan. Hal tersebut untuk memastikan kondisi Anda aman. Malan merasa lega saat tahu dirinya tidak akan cacat. Tapi saat tahu dirinya harus dirawat inap di rumah sakit, Malan buru-buru berkata, kenapa harus sampai dirawat inap setelah dipasang gipsum? Bisakah aku memulihkan diri di rumah saja? Saat memikirkan dirinya sampai detik ini belum bisa pulang ke Villa Thompson kelas atas yang mewah itu, Malan merasa sangat kesal. Setelah tersiksa selama 2 hari, Malan terus saja bermimpi dirinya bisa pulang ke villa besar itu, berbaring di kasur yang empuk, serta merasakan kebahagiaan hidup di Villa Thompson kelas atas. Dokter menggelengkan kepala. Pemasangan gipsum dan rawat inap setelah setengah bulan adalah sesuatu yang sangat penting. Ini menyangkut proses penyembuhan Anda. Jika Anda pulang ke rumah dan terjadi sesuatu, kalau tidak segera ditangani, bisa-bisa kaki Anda tidak bisa pulih seutuhnya. Mendengar hal ini membuat Malan merasa amat kecewa. Sementara itu, di sisi lain, Sio Changkun merasa amat senang. Kembalinya Malan sudah merupakan bencana besar bagi Sio Changkun. Tapi jika Malan harus dirawat inap di rumah sakit selama setengah bulan, setidaknya Sio Changkun bisa bersantai sejenak selama beberapa hari. Alhasil, Sio Changkun pun sengaja berkata kepada Malan, "Istriku, dengarkan saja Pak apa kata dokter. Kamu harus dirawat inap di sini. Hal itu untuk menghindari efek cederanya di masa depan." Malan mengerutkan kening sambil menatap Sio Changkun. "Kenapa? Kamu sebegitunya tidak ingin aku pulang ya?" Sio Changkun cepat-cepat mengibaskan tangan. "Bukan begitu maksudku." Malan mendengus dingin. Dia kemudian teringat akan sesuatu dan bertanya kepada Yichen, "Bukankah kamu mengenal dokter Saktisi? Cepat telepon dia dan suruh dia merawat kakiku." Mendengar nada memerintah dari ibu mertuanya membuat Yichen mengerutkan alis. Apakah dokter Saktisi layak merawat wanita menyebalkan seperti Malan? Yichen tersenyum sinis. Dia dengan santai berkata, "Dokter Saktisi tidak ada di kota Jinling saat ini. Dia berada di Yanjing untuk mengobati seseorang." Mendengar hal ini membuat Malan langsung berkata, "Kalau begitu aku akan menunggunya kembali." Yichen menanggapi, "Dia baru akan pulang 10 sampai setengah bulan lagi." Dokter pun berkata, "Bagaimanapun juga Anda harus pasang gipsum hari ini." Malan langsung berkata, "Baiklah, aku akan memasang gipsum. Setelah itu aku akan beristirahat di rumah." Melihat Malan bersikeras seperti ini, Sio Changkun tahu bahwa percuma saja menyuruhnya tinggal di rumah sakit. Sio Changkun mau tidak mau berpikir, berita tentang kembalinya Han Making bisa disembunyikan untuk sementara, tetapi tentu tidak bisa selamanya disembunyikan, bukan? Tunggu sampai Malan tahu bahwa Han Making kembali, maka Malan tidak akan setuju pengajuan cerai yang diberikan Sio Changkun. Kalau kasusnya seperti ini, maka saat pulang nanti Sio Changkun harus mencari kesempatan untuk mengajukan cerai. Intinya lebih baik mengajukan cerai lebih awal secara terang-terangan. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya membuat kita sangat penasaran untuk bisa mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.